Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur. Pada hari ini saya akan membahas mengenai memproses buku jurnal. Pada video sebelumnya itu kita sudah mengenal bukti transaksi yang merupakan dasar kita dalam melakukan pencatatan. Pencatatan pertama dalam akuntansi adalah buku jurnal. Pertama-tama yang harus kalian tahu adalah apa itu jurnal. Jurnal adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis. Maksud kronologis di sini adalah berdasarkan urutan waktu, dengan menunjukkan akun yang harus didebet dan yang mana yang harus dikredit beserta masing-masing jumlahnya. Dalam siklus akuntansi perusahaan, jurnal ini merupakan kegiatan pencatatan dasar sebelum kita melakukan posting ke dalam buku besar. Jadi, bila terjadi kesalahan dalam membuat jurnal, mengakibatkan akun di buku besar juga akan salah, sehingga laporan keuangan pun akan juga salah. Jurnal ada berbagai jenis, ada jurnal umum, ada jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik. Pada saat ini kita cukup bahas mengenai jurnal umum dan jurnal khusus. Untuk jurnal lainnya akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Jurnal khusus juga perlu waktu khusus untuk membahasnya lebih dalam. Jadi di pembelajaran kali ini kita mulai dulu dengan contoh-contoh cara membuat dan mencatat transaksi ke dalam buku jurnal umum. Kita lihat dulu pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum adalah formulir yang dipakai untuk mencatat setiap bukti transaksi secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Jurnal umum ini digunakan untuk melakukan pencatatan bagi setiap jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa itu dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang itu lebih efektif bila menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan sering terjadi. Penjelasannya di sini, pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan dikelompokkan dalam jenis yang sama, yang sering terjadi dan sering terulang-ulang dalam satu periode akuntansi, baik itu bulanan, tribulanan, atau tahunan. Alasan mengapa jurnal khusus lebih cocok digunakan untuk perusahaan dagang adalah karena perusahaan dagang membutuhkan identifikasi jumlah dan transaksi sejenis dengan intensitas yang tinggi. Kita lihat perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Bentuk jurnal umum itu terdiri atas kolom tanggal, keterangan, rep, jumlah, debit, dan kredit. Untuk jurnal khusus itu disesuaikan dengan kolom-kolom yang dibutuhkan dan didasarkan pada kelompok transaksi yang sejenis. Kemudian untuk jurnal umum itu digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, sedangkan jurnal khusus itu digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan sering terjadi. Untuk posting jurnal umum ke buku besar itu dilakukan setiap terjadi transaksi, sedangkan posting jurnal khusus ke buku besar itu dilakukan secara periodik, biasanya akhir bulan. Kemudian penggunaan jurnal umum hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang berskala kecil yang transaksinya tidak begitu banyak, sedangkan penggunaan jurnal khusus itu digunakan pada perusahaan besar dan bila transaksi yang sejenis sudah sering terjadi berkali-kali, sehingga memerlukan teknik pencatatan secara khusus. Dan untuk jurnal umum itu biasanya pekerjaannya dilakukan cukup satu orang saja, sedangkan untuk jurnal khusus itu pekerjaan pencatatan dapat dilakukan oleh beberapa orang.
Selanjutnya kita lihat bentuk jurnal umum, itu kolom-kolomnya. Ada kolom tanggal yang digunakan untuk mencatat tanggal kejadian transaksi yang dicatat berdasarkan urutan kronologis kejadiannya. Kemudian ada kolom keterangan, digunakan untuk mencatat akun-akun dari transaksi sesuai dengan urutan debit kredit dalam setiap transaksi. Akun debit harus dicatat dahulu, kemudian baru diikuti dengan akun kredit. Cara penulisan akun yang dikredit itu dilakukan dengan agak menjorok ke dalam. Hal ini dilakukan untuk setiap transaksi. Kemudian ada kolom referensi, digunakan untuk menandai akun-akun jurnal yang sudah diposting ke dalam buku besar. Kemudian ada kolom debit, digunakan untuk mencatat jumlah yang harus didebit dari suatu transaksi. Dan kolom kredit untuk mencatat jumlah yang harus dikredit dari suatu transaksi. Selain kolom-kolom tersebut, dalam setiap halaman buku jurnal itu harus diberi halaman jurnal di pojok kanan atas serta judul jurnal yang dibuat di tengah atas yang berisikan nama perusahaan, kemudian nama jurnal dan periode akuntansi. Kemudian kita lihat jurnal khusus, terdiri dari 5 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Jurnal penjualan adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagangan secara kredit. Jurnal penerimaan kas adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang kas. Transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas antara lain penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, retur pembelian secara tunai, penerimaan pendapatan. Jurnal pembelian adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit, baik itu pembelian barang dagangan ataupun bukan barang dagangan. Jurnal pengeluaran kas adalah buku jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran yang menggunakan uang tunai. Transaksi yang termasuk dalam pengeluaran kas ini diantaranya ada pembelian secara tunai, pembayaran atau pelunasan utang dagang, retur penjualan akibat penjualan tunai, pembayaran beban-beban, pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi. Jurnal umum di sini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam 4 jurnal khusus tadi. Contohnya beberapa transaksi yang biasa dicatat di dalam jurnal umum ini adalah adanya retur pembelian atau adanya retur penjualan. Selanjutnya mari kita lihat contoh bentuk format jurnal khusus. Contoh format jurnal penjualan ini kita lihat ada kop jurnal, itu berisi nama perusahaan, nama jurnal, dan periode waktu. Kemudian kolom tanggal itu tempat mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kemudian kolom invoice number itu tempat mencatat nomor faktur. Ada kolom keterangan, itu diisi dengan nama debitor beserta alamatnya, bisa juga ditambahkan dengan mencatat syarat pembayaran misalnya 210 N30. Kemudian ada kolom ref, itu untuk mencatat tanda centang jika jumlah tersebut sudah dipindahkan atau diposting ke dalam buku besar pembantu piutang. Kemudian ada kolom debit untuk mencatat jumlah yang sesuai dengan yang terdapat pada faktur. Kemudian ada kolom kredit untuk mencatat jumlah dari akun-akun yang dikredit. Ini adalah contoh format jurnal penerimaan kas untuk mencatat penerimaan uang secara tunai. Isi dan fungsinya sama saja dengan jurnal penjualan tadi. Ada kop jurnal, ada kolom tanggal,
kolom nomor bukti, kolom keterangan, kolom ref, kolom debit, dan kredit. Transaksi yang kolom akunnya sudah tersedia itu dicatat tanggal kejadiannya pada kolom tanggal. Nama debitur atau keterangan lain itu pada kolom keterangan. Sedangkan jumlahnya itu dicatat di sisi debit pada kolom kas dan di sisi kredit pada kolom yang sesuai dengan transaksi. Transaksi yang kolom akunnya tidak tersedia, jumlahnya dicatat pada kolom kas di sisi debit dan di sisi kreditnya pada kolom kas serba-serbi, dicatat nama akun serta jumlahnya. Kolom kas itu untuk mencatat uang yang diterima, sedangkan kolom potongan penjualan untuk mencatat jumlah potongan yang diberikan karena pelunasan piutang dalam masa potongan. Setiap transaksi itu paling sedikit dicatat dalam 2 kolom, yaitu satu di sisi debit dan satu lagi di sisi kredit. Contoh format jurnal pembelian. Kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, nomor invoice diisi dengan nomor faktur yang diterima dari penjual. Kolom keterangan diisi dengan nama kreditur atau penjual, kemudian kolom referensi diisi dengan checklist setelah data yang bersangkutan dicatat dalam buku pembantu utang. Kolom debit menunjukkan akun yang didebit dan kolom kredit untuk akun yang dikredit. Sedangkan untuk rekap itu untuk merekap jumlah akun yang didebit dan akun yang dikredit. Contoh format jurnal pengeluaran kas. Transaksi yang kolomnya sudah tersedia, pencatatannya dapat dilakukan dengan mencatat tanggal, nomor bukti pada kolom yang ada, kemudian mencatat nama dan alamat debitur atau keterangan lain yang bersangkutan dengan transaksi pada kolom keterangan, kemudian mencatat jumlah di sisi debit pada kolom yang sesuai dan di sisi kredit pada kolom kas. Transaksi yang kolomnya tidak tersedia, pencatatannya dilakukan sama seperti dalam jurnal pembelian tadi. Namun untuk nama akun dan jumlahnya dicatat pada kolom serba-serbi. Kolom kas untuk mencatat jumlah uang yang dibayarkan, sedangkan kolom potongan pembelian untuk mencatat jumlah potongan atas pembayaran utang karena pelunasan pada masa potongan. Ini adalah contoh format jurnal umum dalam kelompok jurnal khusus. Tadi sudah dijelaskan bahwa buku jurnal umum di sini ini digunakan hanya untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat di dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas. Bagi perusahaan yang memakai jurnal khusus masih memerlukan jurnal umum yang fungsinya untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam 4 jurnal tersebut. Untuk kegunaan kolom itu sama saja dengan jurnal umum yang sudah biasa kita gunakan. Oke, sudah dapat memahami perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus ya. Sekarang kita lihat contoh-contoh transaksi yang dapat dicatat dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Sedangkan untuk contoh jurnal khusus akan kita bahas pada video berikutnya. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal itu disebut penjurnalan. Sistem pencatatan yang digunakan adalah double entry system. Maksudnya setiap transaksi yang dicatat akan berdampak pada 2 posisi keuangan, debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Jadi, masukkan akun ke dalam jurnal, termasuk penjelasan ringkas tentang transaksi. Sisi debit itu dicatat terlebih dahulu, barulah sisi kredit dicatat kemudian. Kita lihat contoh pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Pada bulan Januari 2020, Tuan Andi membuka sebuah bengkel servis dengan nama Jaya Bengkel. Tanggal 2 Januari, Tuan Andi menginvestasikan uang pribadinya sebesar 30 juta dan peralatan senilai 15 juta sebagai modal awal perusahaannya. Bukti transaksinya berupa cek.
Analisanya adalah Tuan Andi menginvestasikan atau menanamkan modal untuk perusahaan yang berasal dari uang pribadinya sebesar 30 juta dan Tuan Andi juga menyerahkan peralatan untuk bengkel senilai 15 juta. Jadi, uang kas perusahaan akan bertambah sebesar 30 juta, peralatan juga bertambah sebesar 15 juta. Tujuan Andi menyerahkan uang dan peralatan tadi untuk modal perusahaan. Jadi, kas itu masuk kelompok aset lancar, bertambah sebesar 30 juta, dicatat sebelah debit, dan peralatan termasuk kelompok aset tetap juga bertambah senilai 15 juta, dicatat di sebelah debit. Modal semuanya bertambah sebesar 45 juta, dicatat sebelah kredit. Jadi, jurnalnya adalah kas debit 30 juta, peralatan debit 15 juta, modal kredit 45 juta. Keterangannya adalah setoran modal. Pada tanggal 4 Januari 2020, dibeli secara tunai perlengkapan seharga 10 juta. Bukti transaksinya berupa nota kontan lembar 1 dan bukti kas keluar. Analisisnya, pada transaksi tanggal 4 Januari tersebut, itu menyebabkan bertambahnya aset perusahaan, yaitu perlengkapan sebesar 10 juta. Dimana jika aset bertambah, maka posisinya ada di sebelah debit. Kemudian akun yang dipengaruhi adalah mengurangi kas untuk melakukan pembayaran secara tunai sebesar 10 juta. Berkurangnya kas berarti berkurangnya aset lancar. Dan jika aset berkurang, posisinya ada di sebelah kredit. Maka jurnalnya adalah perlengkapan debit sebesar 10 juta dan kas kredit sebesar 10 juta. Pada tanggal 5 Januari dibayar sewa untuk periode 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Januari 2021 sebesar 5 juta. Analisa pada transaksi tersebut menyebabkan bertambahnya beban, yaitu beban sewa, di mana jika beban bertambah, posisinya berada pada sisi debit. Akun lainnya yang dipengaruhi yaitu akun kas, berkurang sebesar 5 juta. Kas berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Maka jurnal umumnya adalah beban sewa debit sebesar 5 juta dan kas kredit sebesar 5 juta. Ini bila dicatat sebagai beban. Transaksi ini juga dapat dicatat sebagai aset. Pada tanggal 4 Januari tersebut menyebabkan bertambahnya aset, yaitu sewa dibayar di muka. Bertambah, posisinya berada di sisi debit. Akun lainnya yang dipengaruhi yaitu kas berkurang sebesar 5 juta, kas berkurang dicatat sebelah kredit. Jadi jurnalnya sewa dibayar di muka debit sebesar 5 juta dan kas kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 6 Januari diselesaikan jasa untuk langganan atas perbaikan kendaraan sebesar 5 juta dan diterima pembayaran dari pelanggan sebesar 3 juta. Analisanya adalah berdasarkan transaksi tersebut menyebabkan bertambahnya pendapatan sebesar 5 juta. Pendapatan bertambah, posisinya ada di sebelah kredit. Akun lain yang dipengaruhi yaitu piutang. Piutangnya bertambah sebesar 2 juta karena transaksi yang dilakukan tidak dibayar sepenuhnya oleh pelanggan. Piutang termasuk dalam kelompok aset lancar. Jika aset bertambah, maka posisinya ada di sebelah debit. Kemudian akun lain yang dipengaruhi yaitu kas sebesar 3 juta. Karena adanya pembayaran sebagian atas jasa perusahaan secara tunai. Kas bertambah berarti aset bertambah, posisinya ada di sebelah debit.
maka jurnalnya adalah piutang usaha debit 2 juta, kas debit 3 juta, pendapatan jasa kredit 5 juta. Pada tanggal 9 Januari dibayar beban iklan sebesar 500.000. Analisanya, beban iklan bertambah sebesar 500.000, posisinya ada di sebelah debit. Akun lainnya yang dipengaruhi yaitu akun kas. Kas berkurang sebesar 500.000, posisi ada di sebelah kredit. Jurnalnya beban iklan debit 500.000 dan kas kredit 500.000. Pada tanggal 11 Januari 2020, Tuan Andi sebagai pemilik perusahaan mengambil uang kas di perusahaan sebesar 1.500.000 untuk keperluan pribadinya. Analisanya, pengambilan pribadi Tuan Andi atau sering disebut dengan fraud bertambah sebesar 1.500.000. Posisinya ada di sebelah debit. Dan sisi lainnya yang mempengaruhi akun kas berkurang sebesar 1.500.000. Posisinya ada di sebelah kredit. Maka jurnalnya adalah fraud Tuan Andi debit 1.500.000 dan kas kredit 1.500.000. Pada tanggal 12 Januari 2020 diselesaikan jasa untuk pelanggan dan diterima kas sebesar 1 juta. Analisanya, bertambahnya pendapatan sebesar 1 juta. Pendapatan bertambah, posisinya ada di sebelah kredit. Kemudian akun lain yang dipengaruhi yaitu akun kas sebesar 1 juta karena adanya pembayaran sebagian atas jasa perusahaan secara tunai. Kas bertambah, posisinya ada di sebelah debit. Maka jurnalnya adalah kas debit sebesar 1 juta, pendapatan jasa kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 15 Januari 2020, diterima kembali pembayaran atas jasa yang dilakukan pada tanggal 5 Januari lalu sebesar 2 juta. Analisanya, akun yang dipengaruhi yaitu akun kas bertambah sebesar 2 juta karena adanya pembayaran sebagian atas jasa perusahaan pada tanggal 5 Januari. Kas bertambah, posisinya ada di sebelah debit. Jika pada transaksi tanggal 5 Januari lalu, piutang bertambah karena pembayarannya tidak sepenuhnya, maka pada transaksi ini piutangnya berkurang karena sudah dilakukan pembayaran atas piutang tersebut. Piutang masuk dalam kelompok aset lancar. Aset berkurang berarti posisinya ada di sebelah kredit, maka jurnalnya adalah kas debit sebesar 2 juta, piutang usaha kredit sebesar 2 juta. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat dan silakan mencoba dengan banyak latihan atau sering-sering mempraktekkan. Karena suatu hal, bila sering kita lakukan, sering kita kerjakan, maka akan menjadi terbiasa, menjadi paham, menjadi bisa, dan akan semakin lancar dalam membuat jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.